akan menjelaskan tentang apa itu pubertas dan bagaimana ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, apa itu pubertas? Pubertas adalah tanda bahwa anak sudah mulai beranjak remaja. Nah, di fase ini, anak akan mengalami perubahan secara fisik yang cukup berbeda dari sebelumnya. Sehingga sebagai orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya harus mendampingi sehingga anak tidak kaget dan merasa tidak normal. Lalu kapan terjadinya pubertas? Pada tahap perkembangan remaja, anak akan mengalami pubertas, di mana mengalami perubahan hormon di dalam tubuh yang berkaitan dengan kematangan organ reproduksinya. Sebagian besar anak perempuan memulai masa pubertasnya ketika mereka berusia antara 8 sampai 13 tahun. Sementara pada anak laki-laki, pubertas akan dialami saat mereka memasuki usia 10 hingga 16 tahun. Di fase ini akan terjadi puncak pertumbuhan anak yang merupakan masa pertumbuhan kedua tercepat setelah masa bayi. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Bagaimana sih ciri-ciri pubertas pada laki-laki? Ciri-cirinya diantaranya yaitu membesarnya ukuran testis dan penis, umumnya pada usia 11 tahun. Lalu tumbuh rambut di beberapa area. Dan terjadi perubahan suara menjadi lebih berat dari sebelumnya. Kemudian, anak laki-laki sudah bisa mengalami ereksi dan ejakulasi di masa pubertas, yaitu di umur 10 sampai 16 tahun tadi. Kemudian, pertumbuhan dan kematangan organ pada masa pubertas disebabkan oleh hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang dikeluarkan oleh hipotalamus dan kemudian menstimulasi hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon-hormon lainnya seperti luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone sehingga memicu kematangan pada organ-organ reproduksi. Sekian penjelasan tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Dilanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansiri. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pubertas pada wanita. Yang pertama yaitu pertumbuhan payudara ini bahkan bisa saja terjadi tidak secara bersamaan. Yang kedua, pertumbuhan rambut pada lengan dan kaki serta tumbuh di beberapa area bagian tubuh. Yang ketiga, tinggi badan meningkat drastis. Yang keempat, munculnya jerawat dan perubahan hormon. Yang kelima, berat badan mulai meningkat serta pinggul membesar sementara pinggang mengecil. Dan yang terakhir, mengalami menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doro Aulia dari kelas biologi B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan cara menjaga kebersihan reproduksi. Di antaranya yang pertama yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi bisa mencegah terjadinya gangguan. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat. Yang ketiga, ganti dengan minyak zaitun. Mengonsumsi makanan dengan minyak zaitun nyatanya bisa menghindari resiko terjadinya wanita sulit hamil. Yang keempat, menghindari asap rokok karena dapat mengganggu kesehatan reproduksi. Yang kelima, jangan minum alkohol karena mempengaruhi kesehatan organ reproduksi. Yang keenam yaitu hindari seks beresiko. Yang ketujuh yaitu cukup istirahat dan mengelola stres. Assalamualaikum, saya Ratu Farhana. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang infeksi penyakit seksual pada wanita. Penyakit seksual pada wanita itu bermacam-macam, dan diantaranya yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama yaitu infeksi jamur vagina.
Pada organ kelamin wanita terdapat jamur Candida albicans yang tumbuh secara alami. Namun jika jumlahnya berlebihan, jamur ini dapat menyebabkan infeksi, yaitu infeksi jamur vagina, yang merupakan salah satu penyebab peradangan pada vagina. Infeksi jamur pada kelamin wanita menimbulkan gejala gatal bagian kewanitaan, nyeri saat buang air kecil, dan berhubungan seks, keluar cairan kental dari vagina berwarna putih atau kekuningan, serta kemerahan, pembengkakan, serta perih pada vagina dan vulva. Penyakit seksual pada wanita kedua yaitu kista Bartholin. Kista Bartholin adalah pembengkakan pada kelenjar Bartholin yang terletak di dekat lubang vagina. Kelenjar Bartholin berfungsi untuk mengeluarkan cairan lumas alami vagina saat berhubungan intim. Nah, jadi jika kebesaran kelenjar Bartholin terus membahas, maka cairan akan menumpuk dan menimbulkan pembengkakan. Kista Bartholin itu ditandai dengan munculnya benjolan di dekat lubang vagina. Seiring waktu, kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya infeksi dan peradangan pada kelenjar Bartholin atau Bartholinitis. Jika sudah terinfeksi dan meradang, kista Bartholin ini dapat menimbulkan gejala berupa rasa tidak nyaman di vagina saat berjalan dan duduk, nyeri saat berhubungan intim, keluar nanah dan benjolan di vagina, dan demam. Selanjutnya adalah vulvovaginitis. Vulvovaginitis itu merupakan peradangan pada vagina dan vulva. Penyakit kelamin ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur di vagina, alergi terhadap cairan pelumas kondom atau sabun pembersih vagina, serta penurunan kadar hormon estrogen dalam tubuh akibat menopause atau penggunaan alat kontrasepsi itu dapat menyebabkan vulvovaginitis ini. Gejala vulvovaginitis ini meliputi rasa nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil dan berhubungan seks, keluar cairan berbau dari vagina, keluar cairan berbau tadi, terus serta pembengkakan dan kemerahan pada kulit di sekitar area kelamin wanita. Penyakit selanjutnya yaitu cervicitis. Cervicitis adalah peradangan pada cervix atau leher rahim. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, reaksi alergi terhadap alat kontrasepsi dalam rahim, produk pembersih kewanitaan, atau ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh. Dan sebagian besar wanita yang menderita cervicitis ini itu tidak merasakan gejala apapun. Namun ada juga yang mengalami beberapa gejala seperti keputihan, terus nyeri saat buang air kecil, terus keluar darah dari vagina di luar masa menstruasi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillah Haikal. Saya akan menjelaskan beberapa penyakit pada alat seksual pria. Yang pertama itu gonore. Penyakit ini juga dikenal dengan sebutan kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Gonococcus. Nah, di antara banyaknya penyakit menular seksual pada pria, gonore merupakan salah satu penyakit yang paling banyak terjadi. Gejala yang muncul biasanya adalah keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau yang menyerupai nanah dari alat reproduksi pria. Keluarnya cairan tersebut juga biasanya disertai dengan rasa sakit yang juga dirasakan setiap berkemih ketika terinfeksi bakteri Gonococcus, berpotensi besar menyebar ke area dubur, saluran kencing, tenggorokan, dan mata. Pada tingkat yang lebih parah, gonore bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Selanjutnya, penyakit lainnya yaitu chlamydia. Tidak gonore, chlamydia memiliki gejala yang terbilang ringan. Penyakit ini umumnya ditandai dengan keluarnya cairan bening dari ujung alat reproduksi pria.
Gejala tersebut biasanya muncul sekitar 1-3 minggu setelah bakteri Chlamydia trachomatis menginfeksi. Bakteri ini sangat rentan menyerang pria yang gemar bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan intim tanpa menggunakan kondom. Pada tahap yang lebih parah, Chlamydia dapat memunculkan gejala sakit dan rasa panas ketika buang air kecil, nyeri pada testis, serta keluarnya cairan putih dari ujung urat kelamin pria. Jika tidak cepat ditangani, infeksi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius di kemudian hari, bahkan tak jarang mengakibatkan infertilitas dan rusaknya organ reproduksi. Nah, penyakit selanjutnya yaitu sifilis. Penyakit menular seksual yang satu ini disebabkan oleh bakteri bernama Treponema pallidum. Pada tahap awal, pengidap sifilis akan mengalami luka atau ruam yang tidak terasa sakit di area mulut alat kelamin pria. Namun pada tahap berikutnya, gejala yang lebih berat akan timbul, seperti ruam merah di beberapa bagian tubuh. Bahkan jika tidak segera diobati, sifilis yang semakin parah dapat berpotensi menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Untuk mengobatinya, dokter spesialis kulit dan kelamin biasanya akan memberikan antibiotik guna mematikan bakteri yang menginfeksi tubuh pengidap. Pengambilan cairan sampel juga dilakukan untuk diperiksa di laboratorium dengan tujuan memastikan diagnosis. Nah, selanjutnya itu penyakit epididymitis adalah kondisi ketika epididymis mengalami peradangan yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Epididymis merupakan saluran pada bagian belakang testis yang berfungsi membawa sperma dari testis menuju uretra. Pada sebagian kasus, epididymitis dapat menyebabkan komplikasi lain seperti menginfeksi bagian testis. Kondisi ini disebut epididymo-orchitis. Gejala-gejala yang umum dialami oleh pengidap epididymitis adalah sakit ketika buang air kecil yang terkadang disertai dengan keluarnya darah, nyeri pada testis hingga demam ringan. Selain karena infeksi bakteri, epididymitis juga dapat disebabkan oleh adanya hal non-seksual seperti riwayat penyakit prostat dan infeksi saluran kencing, serta trauma akibat cedera di bagian paha. Itulah beberapa penyakit seksual pada pria. Selain itu ada penyakit yang lain seperti candidiasis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur yang paling sering menyerang kelamin adalah jamur spesies Candida albicans atau disebut candidiasis yang menyebabkan rasa gatal dan berwarna merah di bawah kulit kelamin pria yang tidak disunat. Sama seperti infeksi menular seksual lainnya, penularan salah satu jenis penyakit kelamin pria ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Terus ada lagi itu HIV. HIV ada yang dari laki-laki, ada yang penyakit seksual laki-laki maupun wanita disebabkan oleh gonta-ganti pasangan. Ya, itulah beberapa penyakit seksual pada pria. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.